Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan pembahasan ataupun materi pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, khususnya di zaman kita sekarang ini. Terlebih lagi kitab yang menjadi rujukan kita, yakni Al-Muharramat Istahana bihan Nas, kitab yang disusun oleh salah seorang ahlul ilmi, yang mana beliau, yaitu di zaman ini atau di masa kita ini, di mana beliau melihat perkara-perkara tersebut banyak diremehkan oleh manusia, padahal itu merupakan perkara yang diharamkan dan jelas keharamannya di dalam dinul Islam. Sehingga beliau menyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Setelah kita membacakan muqaddimah kurang lebih 2 kali pertemuan, telah kita sebutkan muqaddimah yang ada dalam kitab yang ringkas ini, maka kita akan memulai menjelaskan satu persatu dari materi yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ini. Dan di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling azam, yang paling besar adalah asyirku billahi, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara haram yang paling besar, yang wajib setiap manusia, bukan setiap muslim saja. Walaupun setiap muslim harus berhati-hati dan waspada terhadap kesyirikan. Jangan mereka menyangka tatkala mereka sudah memeluk Islam, kemudian syaitan berputus asa, iblis kemudian berputus asa, sudah masuk Islam, tidak usah digoda lagi untuk berbuat syirik. Tidak bisa seperti itu. Karena sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tekadnya iblis bersama bala tentaranya untuk menyesatkan manusia itu sampai hari kiamat. Dan di antara tujuan yang paling diinginkan oleh iblis dalam menyesatkan manusia, bagaimana manusia itu tergelincir, kemudian mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Jika tidak mampu, baru iblis ataupun bala tentaranya akan mencoba godaan-godaan yang lain yang di bawahnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an.
ketika iblis mengetahui bahwasanya dirinya adalah makhluk yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya, maka dia pun meminta kepada Allah supaya umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Namun di antara tekadnya dia berkata, "Fa bima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin." Fala tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana tekadnya iblis untuk menyesatkan manusia. Dia sampai-sampai bersumpah, bahwasanya ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diri saya, maka aku pun akan menyesatkan mereka manusia. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan sesatkan mereka dari jalanmu, siratmu yang lurus. Aku akan palingkan mereka dari siratul mustaqim. Akan aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Dan kamu tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, ini tekad iblis. Makanya perkara ini yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah perkara yang berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian pentingnya membangun kehidupannya di atas tauhid setelah dia membersihkan dirinya dari perkara kesyirikan. Ingat bahwasanya membersihkan itu terlebih dahulu sebelum dia mengisi dirinya dengan tauhid. Apabila dia mengisi dirinya dengan tauhid sementara di dalam dirinya masih bercokol kesyirikan, maka tidak akan tercampur. Yang namanya hak yang batil itu tidak akan tercampur. Seharusnya berpisah. Maka tidak sempurnalah tauhidnya ketika dia masih melakukan kesyirikan, masih meyakini kesyirikan. Taib ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan perkara yang wajib diwaspadai oleh setiap hamba, setiap manusia, karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas murni ditujukan hanya kepada Allah dan bukan dengan syariat selain Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yani ayyuhidun. Kemudian beliau di sini menyebutkan asyirku billah wa huwa a'zamul muharramat 'alal itlaq. Kata Syekh di sini, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ini asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, ini merupakan a'zamul muharramat, ini merupakan perkara haram yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Karena dia telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala, merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, merampas hak sesama manusia, sesama kaum muslimin ini merupakan dosa besar, maka merampas hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar dosanya. Dia rampas hak Allah kemudian dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kezaliman yang paling besar. Sehingga kata beliau ini merupakan keharuman yang paling besar. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, secara mutlak. Secara mutlak perbuatan syirik merupakan perkara yang paling besar. Dan ini didasari oleh hadis, di antaranya hadis dari Abu Bakrah. Beliau membawakan riwayat hadis dari Abu Bakrah. Li hadithi Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Kata Abu Bakrah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan isim tafdil yang menunjukkan mubalaghah. Ya, akbarul kaba'ir, sebesar-besarnya dosa. Dosa besar, al-kaba'ir itu dosa besar, tapi ada yang akbarnya, yang paling besarnya. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah. Salasan, kata perawi. Kata Abu Bakrah, Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. 3 kali diulangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka para sahabat pun berkata, qalu, yakni kulna bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul pun bersabda, al-isyraku billah.
Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih. Sehingga kata beliau di sini, wa kullu dzanbin yumkinu ayyakfirahu Allahu illa syirk fala budda lahu min taubatin makhsusah. Jadi setiap dosa itu memungkinkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Ini memungkinkan. Setiap perbuatan dosa itu memungkinkan pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa syirk, kecuali perbuatan syirik, dosa kesyirikan. Ini tidak diampuni. Oleh karena itu wajib baginya untuk taubah makhsusah, taubat benar-benar secara benar-benar secara khusus, dia taubatkan dirinya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikannya. Yang itu harus dia pelajari dan tujuannya untuk terhindar darinya. Setelah dia mengetahui ini syirik, kemudian dia berusaha untuk menjauhinya. Adapun perbuatan syirik yang dia tidak mengetahuinya, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar diampuni dari dosa kesyirikan yang tidak kita ketahui. Sebagaimana itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Tapi setelah kita berusaha mencari mana sih perbuatan kesyirikan, berdasarkan dasar-dasar yang diakui di dalam Islam itu sendiri, yang telah kita pegangi sebagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta apa yang dijelaskan oleh para salaful ummah, salafus salih. Akhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, dan ayat ini sering mungkin dibacakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau di bawah kesyirikan, bukan yang sama dengan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi diterjemahkan bukan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, karena memang ada yang hampir setingkat, bahkan sama seperti syirik. Pelakunya itu keluar dari Islam, yaitu kufur. Karena sesungguhnya perbuatan kufur tidak melazimkan harus berbuat syirik dulu. Kan begitu ya. Walaupun orang yang berbuat syirik benar syirik akbar, maka dia dikatakan kafir, kufur akbar. Tapi setiap perbuatan kafir tidak melazimkan bahwasanya perbuatannya itu harus ada kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya seperti seorang mengambil mushaf Al-Quran, kemudian dia ludahi, dia injek-injek. Ini syirik apakah kufur? Kufur ini, karena kesyirikan itu adalah menduakan Allah dalam pelaksanaan ibadah, mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini kufur, mengingkari. Baik, ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, bukan yang semisal dengan kesyirikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan asyirku minhu ma huwa akbar mukhrijun an millatil Islam sahibuhu mukhalladun finnar in mata ala dzalik. Bahwasanya kesyirikan itu di antara perbuatan kesyirikan ada yang syirik akbar, tapi ada juga yang asghar. Tapi kedua-duanya sama-sama tidak diampuni. Cuma syirik akbar pelakunya itu keluar dari Islam, dan kekal di dalam neraka. Sementara syirik asghar pelakunya tidak keluar dari Islam dan tidak kekal di neraka. Karena itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya, itu umat muslim, umat muslimah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah menyebutkan apa itu syirik asghar adalah diantaranya riya. Seorang yang mengerjakan sholat tapi tujuannya supaya dipandang oleh manusia. Nah, orang yang berbuat seperti ini, dosa dari riya tadi ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia wajib untuk diazab di dalam api neraka. Akan tapi setelah selesai maka dia akan tetap masuk ke dalam surga. Ya, inilah syirik asghar. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syirik akbar, maka pelakunya keluar dari Islam dan dia kekal di neraka. Baik, kemudian beliau akan mencoba memberikan beberapa contoh-contoh kesyirikan yang beliau lihat sangat parah di zaman sekarang ini. Karena beliau masih hidup, ya, penulis ini masih ada, dan di antara para ulama atau sekian banyak para ulama yang sangat memperhatikan
bagaimana kondisi umat di zaman akhir ini, khususnya di zaman sekarang ini. Kata beliau, wa min madzahiri hadzal syirki al-muntashirah fi katsirin min biladil muslimin. Di antara perbuatan-perbuatan syirik yang paling terlihat dan tersebar di tengah-tengah negeri-negeri kaum muslimin, khususnya di negeri-negeri Arab. Khususnya di negeri-negeri Arab, karena beliau tinggal di sana. Walaupun beliau mungkin tidak banyak meneliti dan melihat bagaimana kondisi kaum muslimin di daerah benua Asia, kan gitu ya, tapi di negeri-negeri Arab, negeri-negeri kaum muslimin ya di sekitar Saudi Arabia ataupun yang semisalnya, ya, yang dekat dengan situ. Nah, dia mencontohkan apa di antara kesyirikan yang sangat terlihat di zaman sekarang ini di tengah-tengah negara-negara kaum muslimin. Kata beliau, ibadatul kubur, yaitu mengkhususkan ibadah-ibadah di kuburan. Ibadatul kubur, ya, beribadah di kuburan. Sebagaimana kita ketahui bagaimana Nabi SAW memisah antara yang namanya masjid dan kuburan. Karena masjid itu adalah tempat ibadah dan kuburan itu adalah tempat orang yang sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan kita dapati bagaimana Nabi SAW menjaga umatnya ini agar mereka tidak mengikuti budaya-budaya ataupun perangai-perangai orang-orang terdahulu yang mereka terjerumus kepada kesyirikan karena terlalu mengagungkan tempat orang-orang yang telah meninggal dunia di antara orang-orang yang saleh. Sehingga inilah di antara yang beliau bawakan, yang nanti akan banyak contoh yang akan beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, kitab yang kecil ini. Dan di antaranya adalah ibadatul kubur. Terlalu berlebihan di dalam masalah pengagungan kuburan, kagum terhadap kuburan. Bahkan kata beliau, wa i'tiqadun annal awliya al-mauta yaqduna al-hajat wa yufarrijuna al-qurabat wal isti'anah wal istighatsah bihim wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kata beliau, sebagaimana sebagian orang meyakini bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka anggap mereka itu adalah orang-orang yang saleh, mereka itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi keyakinan mereka bahwasanya orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, yaqdunal hajat. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal dunia tersebut, mereka yakini mampu menunaikan kebutuhan dan keinginan yang mereka ajukan. Yufarrijunal qurabat, ataupun membebaskan mereka membebaskan mereka dari berbagai macam kesulitan. Jadi ini keyakinan mereka. Ataupun isti'anah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang mereka anggap itu sebagai orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Karena ini ibadah yang namanya melepaskan, meminta ya supaya dia dilepaskan dari segala macam kesulitan, meminta agar dia diberikan apa yang dia inginkan. Ini kepada siapa memintanya? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku yang akan mengabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui perantara-perantara yang mereka anggap mereka adalah orang saleh. Ya, kita bukan ingin merendahkan orang saleh, kita bukan ingin merendahkan wali-wali Allah, tapi masalahnya kita harus memberikan hak itu kepada siapa yang punya. Sebagaimana Anda memberikan hak saudara-saudara Anda kepada pemiliknya. Jangan kita ambil hak tersebut kemudian kita berikan kepada orang yang tidak berhak. Karena ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah contoh di antara contoh, yaitu masa Rasul yang pertama sekali Allah utus kepada kaum yang berbuat kesyirikan. Siapa itu? Siapa nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah kepada satu kaum yang pertama sekali di muka bumi ini melakukan kesyirikan? Kaumnya siapa? Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh, kemudian diikuti Nabi Hud yang kepada kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian nanti Ibrahim, dan terus
Nah, demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus meletakkan bagaimana kesyirikan itu menimpa kaumnya Nabi Nuh di dalam surat Nuh secara khusus. Di sana disebutkan wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya, siapa ini? Ini adalah nama-nama orang-orang saleh di masanya Nabi Nuh. Wala tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Ya, sehingga disebutkan di sana sebagai tuhan mereka. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ketika membawakan ayat ini, dia mengatakan bahwasanya siapakah orang-orang ini? Ini asma'ur rijal salihin min qaumi Nuhin. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini nama orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka tidak secara spontanitas menyembah patung, itu tidak. Sebagaimana mereka mengatakan, loh kami tetap menyembah Allah, siapa bilang kami menyembah kuburan? Ya enggak memang. Ya, tidak ada orang yang sujud sama benda mati, kuburan paling nisan, kan begitu ya? Tidak, bukan itu. Sebagaimana ini terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan bahwasanya mereka telah menyembah orang-orang soleh itu, mereka pun berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak beribadah sama mereka, kami enggak menyembah orang-orang soleh itu. Mereka itu adalah orang-orang yang bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka adalah orang-orang yang bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah. Kami enggak nyembah mereka. Ini sudah menjadi alasan orang-orang dahulu. Ketika Allah memerintahkan mereka hanya beribadah kepada Allah, tapi mereka jadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Ini tidak dinyatakan sebagai ibadah oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang membantahnya, bukan kita. Ini nama orang-orang saleh dalam surat Nuh ini. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan asma'ur rijalin, ya asma'ur rijal salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku, kata Ibnu Abbas, tatkala mereka orang-orang saleh ini meninggal dunia dan binasa, apa yang terjadi? Auhas syaiton ila qaumihim. Syaiton pun, seperti yang disebutkan tadi, syaiton pun memberikan wangsit kepada kaumnya orang-orang soleh tadi. Dikasih wangsit, ya, diberikan bisikan-bisikan. Apa yang dibisikkan oleh syaiton kepada kaumnya orang soleh tadi, dari 5 orang soleh tadi, dengan mengatakan ansobu ila majalisim allati kanu yajlisuna ansoban wasammuhum bi asma'ihim. Syaitan itu pun memberikan wangsit, ya, agar kalian, wahai kalian, hendaklah kalian membuat patung-patung ataupun gambar-gambar orang soleh ini. Kemudian kalian letakkan di majelis-majelis yang mereka pernah duduk di majelis itu. Jadi syaitan mewangsitkan supaya membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Bahkan syaitan mengatakan wasammuhum bi asma'ihim, kasih nama patung-patung itu dengan bentuk orang soleh, kasih nama dengan nama mereka. Kasih nama ini patung Wat, ini Suwa, ini Yaghut. Apa tujuannya? Supaya mereka nanti bisa mengenang orang-orang soleh. Ini awalnya. Bahkan kata Ibnu Abbas itu, fala tu'bad. Awalnya itu tidak diibadahi, enggak disembah. Akan tetapi sampai kapan ini? Hatta idza halaka haula'i, idza halaka ulaika. Ketika orang-orang yang sudah membuat patung-patung orang soleh tadi meninggal dunia, tansahul ilma. Maka pada saat itu pun ilmu sudah hilang. Ilmu tentang tauhid lama-lama hilang. Orang-orang sudah semakin tertarik dengan patung orang-orang soleh tersebut. Setelah generasi kan gitu ya, meninggal habis tanpa ada penjelasan, maka jadilah mereka fa'ubidat. Akhirnya pun patung-patung itu disembah. Tidak langsung mereka menyembah patung, tidak, tapi mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah, karena mereka meyakini di dalam patung tersebut ada kekuatan orang-orang soleh yang bisa menyampaikan kebutuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi beliau di sini wa kadzalika du'aul mauta minal anbiya'i was salihin. Maka demikianlah meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dari para nabi, orang-orang soleh seperti yang kita contohkan. Dan di antara permintaan mereka li syafa'ah, supaya dapat syafaat. Padahal syafaat itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walit takhlisi min syada'id, ataupun supaya dibebaskan dari berbagai macam kesulitan. Ya, mereka memintanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat yang ke-62? Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak, orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan? Siapakah yang akan menjawab doa mereka? Siapa yang akan menjawab doa mereka? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su, atau siapakah yang menyingkap segala macam kejahatan dan keburukan dari mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fid din rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, wa ba'duhum yattakhidhu dzikra ismi syekh awil wali 'adatuhu wa didanuhu in qama wa in qa'uda wa in athura kullama waqa'a fi wartatin aw musibatin wa kurbatin fa hadha yaqulu ya Muhammad wa yaqulu ya Ali. Seperti sebagian orang, kata beliau, yang mereka sangat mengagungkan orang-orang saleh, baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh, sehingga nama mereka itu senantiasa mereka sebut-sebut. Bahkan saking terbiasanya mereka menyebutnya, ketika mereka berdiri, duduk ataupun tergelincir sedikit pun akan mereka sebut nama orang saleh tersebut, bukan lagi nama Allah yang mereka ingat. Masya Allah, sampai seperti itu. Sebagaimana terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad, tergelincir sedikit mau duduk Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad, ya Ali, misalnya pengagung Ali, ya Ali, ataupun yang semisalnya, kata beliau. Wa yaqulu ya Ali, wa hada yaqulu ya Husain, ataupun pengagung Husain mengatakan ya Husain. Wa hada yaqulu ya Badawi, ya Badawi ini dikenal di Mesir. Badawi ini dikenal di Mesir, nama lengkapnya Ahmad, Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi. Kalau saya tidak keliru dia lahir tahun 512 Hijriah, kemudian wafatnya 580 Hijriah. Ahmad Badawi. Wa hada yaqulu ya Jailani, ataupun ada yang mengatakan jadi ya Jailani. Jailani ini nama yang masyhur sekali kan gitu ya. Banyak orang bernama dengan nama Jailani, tapi sebenarnya dia ini sebenarnya adalah seorang yang dikenal kesolehannya, bahkan kuatnya berpegang dengan sunnah. Bahkan di dalam Tabaqatul Hanabilah, Tabaqatul Hanabilah merupakan kitabnya madhab Hanbali kan gitu ya. Sangat dikenal. Siapa ini? Abdul Qadir Al-Jaili, atau ada yang mengatakan Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir 470 Hijriah, kemudian wafat 561 Hijriah. Beliau dikenal orang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah. Bahkan didapati dalam beberapa tulisan beliau, seperti dalam kitab disebutkan oleh para pengikut Hanabilah, beliau ini orang yang sangat kuat berpegang dengan sifat-sifat Allah yang diyakini oleh ahlu sunnah. Seperti beliau mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Bahkan beliau kalau mendapati ada orang yang mengatakan Allah itu enggak bersemayam di atas arsy, atau orang-orang ada dia dapati mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, akan dia debat. Abdul Qadir Al-Jilani. Akan tapi akhir hidupnya beliau banyak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sufiyah, tasawuf, yang dia lebih condong kepada perkara yang ghaib, khurafat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Akan tetapi masalahnya, setelah beliau wafat banyak sekali yang kagum kepada beliau, karena memang didapati seperti yang disampaikan oleh dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, di antara ulama-ulama Hanabilah, mereka mengatakan belum didapati seorang pun yang dinukilkan karomahnya sebanyak kekaromahan yang didapati pada Abdul Qadir Al-Jilani. Memang banyak didapati, bahkan kabarnya itu mutawatir. Sampai-sampai banyak kabar yang palsu juga memang, kan begitu ya. Tapi memang kabar yang mutawatir ada benar, menampakkan kekaromahan. Terlihat pada dia ada kekaromahannya. Akan tetapi walaupun kita dapati ada seseorang yang soleh, Allah memberikan, menampakkan kekaromahan kepadanya, apakah kita taklid kepada orang tersebut selain Rasulullah SAW? Jelas tidak. Bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam Islam karena menyebut nama siapa? Apakah karena menyebut nama ulama? Apakah karena menyebut nama Allah kemudian setelah itu bersaksi atas nama Rasulullah? Kita masuk Islam karena bersaksi atas nama Allah, kan gitu ya, dan bersaksi atas nama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ittiba'nya kita, ketaatan kita itu lebih kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Walaupun kita dapati banyak orang-orang yang saleh, tidak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun yang lainnya. Akan tapi di sini beliau ingin mencontohkan bagaimana di antara sebagian manusia yang sangat mengagungkan orang saleh, taruhlah mereka tidak bersalah ataupun mereka telah mewariskan satu pemahaman yang menyimpang,
Tapi apakah pantas bagi kita semua untuk taklid mengikuti mereka sampai menyebut-nyebut nama mereka tatkala kita berdiri, duduk, tatkala tergelincir, lebih daripada penyebutan lisan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan tatkala berbaring sebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebut nama selain Allah, bukan menyebut nama-nama makhluk. Karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di sanalah letak kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya. Di sanalah akan dia dapati bagaimana murninya, keikhlasannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah yang memulai segala sesuatu dan yang akan mengakhiri segala sesuatu nantinya. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini beberapa contoh saja yang beliau sebutkan, atau sebagian mereka mengatakan ya Syadzili. Ini juga di antara dia ulama yang cukup dikenal, ya, tokoh yang cukup dikenal, ya, Asy-Syadzili, nama aslinya Abul Husain Asy-Syadzili. Ataupun ada yang mengatakan wa hadza yaqulu ya Rifai, ada yang mengatakan ya Rifai. Rifai juga bernama Ahmad Ar-Rifai. Kan gitu ya, Ahmad Ar-Rifai. Ini salah seorang tokoh ya yang cukup dikenal juga. Dia berasal dari qabilah Rifa'ah, salah satu qabilah di Arab. Begitu ya. Bahkan sampai hari ini seperti video yang pernah terakhir saya lihat, bagaimana ritual dari orang-orang firqah Rifaiyah ini ya cukup dikenal. Di antara ritual mereka itu dengan diiringi tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian seperti nasyid, seperti itu. Kemudian nanti dibumbuhi dengan, karena mereka ingin isbatul karomat, ingin menetapkan inilah karomah. Kemudian di sela-sela acara itu akan ya maju di tengah-tengah mereka orang yang akan memasukkan pedangnya ke dalam mulut. Silahkan dilihat videonya, kan gitu ya. Masukkan pedang dalam mulut, ya. Kemudian bahkan ada di antara mereka yang menyobek perutnya dan mengeluarkan isi perutnya kemudian tutup lagi. Ya, untuk menetapkan kekaromahan. Ya, sebagian dari ajaran Rifaiyah seperti ini. Nah, sehingga sebagian orang tertipu dan menganggap mereka ini tatkala meninggal dunia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nama mereka dikala mereka berdiri, duduk, berbaring ataupun di saat-saat ya waktu-waktu mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-194. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 194 dengan tegas Allah mengatakan, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum." Sesungguhnya yang kalian panggil-panggil itu dari selain Allah, yang kalian berdoa kepadanya, kalian panggil namanya, itu mereka hamba-hamba juga. Kecuali yang kalian panggil adalah nama Allah. Kalian panggil Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Apakah ketika kita memanggil ya Malik, ya, apakah yang kita panggil ini misalnya ya Rahman, ini Allah atau bukan? Ya sama, ini adalah Allah, cuma namanya yang banyak. Tapi kalau selain Allah yang kita panggil, yaitu hamba juga. Artinya sama-sama makhluk seperti kalian, yang tidak bisa memberikan kepada kalian satu manfaat dan tidak bisa pula mengangkat mudarat dari diri kalian. Sama seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Jadi ayat ini sangat tegas bagaimana ya menunjukkan kepada kita semua bahwasanya tidak ada yang paling berhak diibadahi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengulangi kegagalan yang pernah diderita oleh umat-umat terdahulu ketika mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Ya seperti yang terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Bahkan kata mereka, sebagian mereka sangat mengagungkan tempat-tempat keramat seperti itu. Ya, ataupun tempat-tempat kuburan yang seperti itu. Bahkan di antara mereka yatufuna biha, ada yang tawaf menyamakannya seperti Ka'bah, bayangkan. Ada yang sampai tawaf ya di sekeliling kuburan tersebut. Wa yastalimuna arkanaha, bahkan ada yang menghapus-hapus pondasi-pondasinya. Wa yatamassahuna biha wa yuqabbiluna a'tabaha, ataupun mencium-cium bagian atau sudut-sudut ruangannya ketika mungkin di sana dibuat ruangan di dalam kuburan-kuburan tersebut. Nah, demikian. Wa yaghfiruna wujuhahum fi turbatiha, ataupun di antara mereka sampai ada yang melumuri wajahnya dengan debu-debu yang ada di sana. Antum mungkin masih ingat bagaimana Umar bin Khattab selesai mencium Hajarul Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah karena pengagungannya kepada batu tersebut? Bukan, kan gitu ya. Setelah Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswad, padahal Umar bin Khattab mengetahui Hajarul Aswad ini adalah batu dari surga, yang dahulunya itu putih, lebih putih dari susu, kata Rasulullah. Sawadathu khotoya ibni Adam, yang menghitamkannya adalah dosa-dosa
anak Adam. Tapi lihat apa yang dikatakan Umar bin Khattab setelah mencium Hajarul Aswad, inilah a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku sangat mengetahui kamu ini hanyalah sebongkah batu. La tanfa wa la tadur. Engkau tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberi mudarat kepada saya. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan aku melihat Rasulullah mencium, ngapain juga saya cium-cium kamu? Kan begitu ya? Karena saya melihat Rasulullah menciummu, maka saya ciumlah kamu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab tatkala memperlakukan, padahal ini diperintahkan atau tidak? Diperintahkan mencium Hajarul Aswad. Tapi bukan hanya semata-mata karena batu tersebut, tapi karena ingin ittiba dan ingin mengikuti apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ketika sholat di tempat-tempat keramat itu lebih khusyuk daripada mereka sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bahaya lagi. Kan gitu ya? Sampai menangis mereka. Yang itu tidak pernah mereka lakukan ketika di masjid. Maka pantaslah Hudzaifah bin Yaman pernah menyebutkan, awwalu ma tafquduna min dinikum al-khusyu' wa akhiru ma tafquduna min dinikum as-shalah. Wa rubba musalli la khaira fihi wa yushiku an tadkhulal masjid fala tara fihim khashian. Hampir-hampir sesungguhnya pertama sekali yang hilang dari kalian, dari agama kalian adalah kekhusyuan. Ini yang pertama kali hilang dari kita. Yang paling terakhir nanti hilang adalah sholat. Karena memang kalau sholat lagi nggak ada yang ngerjakan, maka terjadilah kiamat. Tapi sebelum hilang sholat itu, hilangnya kekhusyuan. Banyaknya orang sholat tapi tidak khusyuk. Boleh jadi ada seorang sholat tapi nggak ada kebaikan padanya. Bahkan hampir-hampir engkau memasuki satu masjid, kata Hudzaifah, tidak kamu dapati di tengah-tengah mereka ada orang yang sholat dengan khusyuk. Saya kasih contoh saja. Tadi kira-kira imam itu baca surat apa rakaat pertama? Imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Al-Qur'an, Masya Allah ya. Rakaat kedua baca surat apa? At-Takatsur, Masya Allah ya. Masih terlihat memperhatikan sholat. Alhamdulillah. Tapi bukan itu satu-satunya tanda Anda sholatnya khusyuk. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Intinya ini di antara fenomena yang beliau dapati di tengah-tengah umat ini, khususnya di negeri-negeri Arab sudah beliau dapati. Oleh karena itu bagi kita semua untuk waspada dari perbuatan-perbuatan syirik ini, dan nanti akan kita lanjutkan di antara jenis perbuatan syirik yang sangat menyebar di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.